Nah, anak-anak Umi, di sekitar kita ada berbagai macam benda yang terbuat dari berbagai macam bahan. Bahan pembuat benda diantaranya yaitu kayu, ada bahan yang terbuat dari kertas, ada yang terbuat dari plastik, terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari logam, terbuat dari kain, dan ada yang terbuat dari karet. Kita akan bahas bahan pembuat benda dari kayu. Tahukah anak Umi benda yang terbuat dari kayu? Contohnya adalah meja, kursi, lemari, pintu, bingkai jendela, dan lain-lain. Kayu digunakan karena memiliki kelebihan yaitu keras, kuat, tahan lama, dan mudah dibentuk. Selain kelebihan tadi, kayu juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya adalah kayu itu berat, mudah terbakar, berbahaya bagi hutan. Jika dilakukan penebangan terus-menerus akan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Nah, kayu yang digunakan adalah kayu yang berbatang keras, seperti jati, meranti, mahoni, dan kamper. Bahan pembuat benda yang kedua adalah kertas. Coba anak Umi lihat gambar berikut. Ayah sedang membaca koran, sedangkan adik sedang asyik membaca buku cerita. Lalu kakak juga sedang mengerjakan tugas yang ada di buku tulisnya. Tahukah anak Umi, dari benda yang mereka gunakan itu terbuat dari apa? Iya, benda yang mereka gunakan itu terbuat dari kertas. Contoh lain dari bahan yang menggunakan kertas adalah tisu, kardus, koran, buku, dan sebagainya. Bahan kertas memiliki kelebihan yaitu ringan, mudah diolah, daya serap air yang baik sehingga ketika kita menulis di atas kertas itu mudah diserap. Kekurangan dari kertas adalah mudah robek, mudah terbakar, dan tidak tahan air. Proses pembuatan kertas. Nah, bahan kertas berasal dari tumbuhan. Pohon kayu ditebang, dikupas kulitnya, hingga kemudian kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan kayu atau yang disebut dengan wood chips. Serpihan kayu tersebut dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang diberi panas dan tekanan hingga hancur. Hasil dalam bentuk yang lembut akan terpisah dari kandungan lainnya yang kemudian akan menjadi bubur kertas atau disebut dengan pulp. Pulp kemudian melalui serangkaian proses pengeringan di sebuah mesin khusus, sehingga terbentuklah serat selulosa berbentuk lembaran. Lembaran kertas dikemas dalam gulungan atau gelondongan. Berikutnya adalah bahan pembuat dari plastik. Bahan plastik digunakan dalam kehidupan kita yaitu pada peralatan makan, peralatan mandi, seperti gayung, kemudian ada tong sampah, serta kantong plastik. Plastik memiliki kelebihan yaitu ringan, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, tidak menghantarkan panas dan listrik, serta tidak menyerap air, juga tahan lama. Nah, plastik juga memiliki kekurangan yaitu sulit membusuk atau terurai di alam. Karena plastik dibuat dari minyak bumi, yaitu bahan yang sama yang digunakan untuk membuat bahan bakar seperti solar dan bensin. Di alam ini tidak ada bakteri yang dapat menguraikan bahan kimia yang menyusun plastik. Penguraian plastik di alam terjadi melalui radiasi sinar matahari, panas, tekanan yang ada di bumi, dan itu berlangsung sangat lama.
Jadi, plastik memiliki dampak buruk terhadap lingkungan karena ia membutuhkan ratusan tahun untuk bisa terurai di alam. Tapi, kita tidak bisa menghilangkan plastik dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Karena plastik itu tidak bisa diurai dengan cepat, maka ada prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse artinya menggunakan kembali plastik, seperti kantong plastik bisa dipakai kembali. Reduce artinya mengurangi pemakaian plastik. Dan recycle artinya mendaur ulang sampah plastik. Contohnya botol kemasan bisa dirubah menjadi pot tanaman. Bahan pembuat benda selanjutnya adalah kaca. Contoh penggunaan kaca yaitu pada akuarium, kaca jendela, kaca mobil, cermin, dan alat dapur. Kelebihan pada kaca yaitu tembus pandang, tahan air, tidak menghantarkan panas dan listrik. Sedangkan kekurangan kaca mudah pecah, tidak mudah dibentuk, dan berat.